Kali ini kita bakal bahas sesuatu permasalahan yang agak jarang dibahas. Padahal ini tuh lumayan gawat loh. Oke, hari ini kita bakal bahas masifnya pemburuan hiu. Kita bicara tentang hal yang lebih memprihatinkan sekarang. Kita bicara tentang pato yang menginspirasi kita, tapi kita bicara juga tentang biota laut kita. Sejak kemarin kami menyampaikan liputan khusus seputar perdagangan sirip hiu yang semakin mengkhawatirkan. Bener, hiu? Ya, jarang ada yang bahas kan? Padahal ikan yang satu ini tuh dari dulu sampai sekarang masih aja diburu habis-habisan sama manusia. Bahkan membuat beberapa spesies tuh jadi terancam punah loh ini. Dan tebak, negara apa yang menduduki peringkat tertinggi dari pemburuan hiu ini? Kalau kalian tahu bisa tulis di komen ya. Oke, cukup basa-basinya dan ini dia pembahasannya. Seperti biasa, sebelum masuk kenapa hiu-hiu ini diburu habis-habisan sama manusia, kita bakal bahas sejarahnya dulu. Sebenarnya kapan sih pemburuan hiu ini dimulai? Kalau bahas sejarah awalnya, dulu hiu ini banyak diburu untuk diambil siripnya. Nah, siripnya ini sebenarnya digunakan untuk bermacam-macam sih. Cuma yang terkenal itu sering dijadiin sup. Unlock the umami flavor with our key ingredient, dried scallops. 朋友們，大家好啊！而家出邊嗰啲現值咧就冇咗呢個魚翅噶啦。 Iya, ini sup dari sirip ikan hiu coba. Buat dikonsumsi. Nah, kalau bahas sejarah awal sirip ikan hiu sebagai makanan, kita bisa mulai dari Tiongkok. Sirip hiu sebagai makanan lezat dalam masakan Tiongkok ini muncul pada dinasti Ming di Tiongkok sekitar 600 tahun yang lalu. Hidangan-hidangan ini hanya disiapkan untuk para kaisar pada perayaan besar seperti pesta pernikahan atau pertemuan besar. Dan dalam budaya Tiongkok, hewan yang dikenal buas dan ganas diyakini dapat memberikan kekuatan. Hal inilah kenapa masakan sirip hiu itu sangat cocok dengan para kaisar. Memakan sirip hiu ini dahulu dianggap sangat kental dengan budaya dan makna tradisional dalam bangsawan Tiongkok. Dulu tuh yang mengonsumsi tuh masih untuk para bangsawan aja. Jadi rakyat-rakyat di jelata kayak kita tuh nggak bisa gitu mengonsumsi makanan tersebut. Kecuali korupsi. Bisa mungkin. Canda korupsi. Ya lebih ke nggak mampu sih. Karena pas zaman dulu tuh teknologi buat nangkap hiu tuh masih terbatas. Walau penangkapan dan konsumsi ikan hiu ini awalnya terkenal di Tiongkok, namun jejaknya tersebar ke seluruh dunia. Dengan pemasok mulai dari perikanan skala kecil, mulai dari tangkapan nelayan, sampai operasi industri besar yang langsung menargetkan ke hiunya. Jadi penangkapan hiu itu sudah diseriusin, jadi suatu operasi industri perikanan. Hiu-hiunya ditangkepin, jumlahnya besar, kemudian disimpan sebagai tangkapan sampingan untuk tujuan komersial. Bejer ini kan kayak lagi nangkap ikan tongkol gitu. Dan yang paling mengejutkan adalah ini lagi-lagi nih, lagi dan lagi nih. Indonesia tuh menempati peringkat sebagai produsen hiu terbesar di dunia. Itu menurun, di Indonesia pun demikian, dan Indonesia sebagai salah satu produsen hiu dan pari yang cukup besar di dunia. Nomor 1 kita peringkat sebagai penghasil hiu. Nah, bener, dunia lagi. Jadi buat kalian yang nggak bangga sama Indonesia, kalian harus bangga, harus banget bangga. Kita tuh prestasinya tuh banyak banget gitu. Cuman agak beda aja gitu prestasinya. Dengan rataan produksi tahunan yang dilaporkan lebih dari 106.000 ton antara tahun 2000 sampai 2011, atau 13% dari tangkapan ikan Krondyctian. Nih pasti belum ada yang tahu nih apa itu ikan Krondyctian. Jadi ikan Krondyctian itu adalah ikan bertulang rawan atau ikan berahang, dimana dia mempunyai sirip berpasangan, lubang hidung berpasangan, sisik, jantung beruang 2, dan rangkai yang terdiri atas tulang rawan bukan tulang sejati. Ya contohnya tuh kayak ikan hiu, pari, dan chimera. Nah kayak gitu tuh.
Dan kalau ditanya kenapa sih manusia doyan banget nangkepin hiu? Ya sederhananya karena demand-nya emang banyak, terutama bagian sirip hiu. Ini sudah jadi bagian komersial yang nilainya tinggi banget. Di Indonesia, 1 kg sirip ikan hiu itu kisaran harganya 133 sampai 250 ribu. Dan untuk sirip yang panjangnya 40 cm, bahkan bisa tembus 1 juta per kilogram. Ini kan mahal ya untuk harga ikan gitu. Per tahunnya aja nih, nilai komoditas makanan laut berupa sirip ikan hiu di pasar berkisar antara 400 sampai 550 juta US dollar. Ini kan gimana nggak semangat gitu pada ngeburu hiu. Nah, ironisnya, dulu penangkapan hiu secara massal ini ada kaitannya dengan peranan hiu yang dianggap tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem. Jadi, karena predator dan jumlahnya banyak, orang-orang tuh dengan gampang gitu nangkep-nangkepin ikan hiu ini. Ya, kayak nangkep ikan tongkol tadi. Dan sedihnya lagi, karena dulu peminat pasar itu masih untuk sirip hiu, bukan daging atau bagian tubuh hiu yang lain. Karena itu, nelayan dan para pemburu itu ngambil hiu cuma bagian siripnya aja gitu. Terus tubuhnya dibuang lagi ke laut. Dibiarin mati sendirian gitu aja. Ini kan dengernya gimana ya? Rusak. Untungnya karena perkembangan zaman, udah banyak orang yang mengetahui dan menyuarakan betapa pentingnya hiu bagi ekosistem di laut. Lanjut, kenapa hiu penting bagi ekosistem laut? Itu karena hiu ini merupakan hewan yang berada di puncak rantai makanan. Hiu berperan menjaga keseimbangan ekosistem di laut. Sebagai predator puncak, hiu ini berperan melakukan kontrol populasi dalam rantai makanan demi menjaga keseimbangan populasi satwa pada suatu ekosistem. Karena hiu ini cenderung mengonsumsi ikan yang sakit, tua, dan lemah. Iya, ini kan membantu dalam pengurangan resiko penyebaran penyakit di dalam ekosistem laut. Adapun hilangnya hiu dari rantai makanan, ya tentu akan menyebabkan gangguan keseimbangan pada ekosistem laut, di mana ikan yang berukuran sedang yang menjadi makanannya hiu akan bereproduksi terus-menerus, akan menciptakan krisis populasi. Karena predator yang memangnya dia udah hilang kan. Hilangnya hiu dari ekosistem nggak hanya berdampak pada lingkungan, namun juga pada kesejahteraan nelayan yang menangkap ikan-ikan kecil dan udang yang semakin sulit mendapatkan tangkapan. Karena tangkapan dia kan udah dimakan tuh sama ikan yang berukuran sedang tadi. Baca ternyata sepenting itu ya hiu menjaga ekosistem di laut. Menarik. Baru tahu loh ini. Diperkirakan sebanyak 97 juta hiu yang keseluruhannya berbobot 1,41 juta ton telah tertangkap. Ini membuat beberapa spesies ikan hiu menjadi terancam punah. Tercatat dari 500 spesies ikan hiu, 58 spesies masuk daftar merah atau terancam punah. 6 spesies terdaftar sebagai krisis hampir punah. 6 spesies terdaftar sebagai krisis hampir punah. Di dalam daftar ini termasuk ikan hiu sirip putih, hiu malaikat Argentina, dan smoothback angel shark. Lalu yang paling parah, ada hiu mako sirip pendek yang sudah menjadi perhatian khusus. Padahal hiu mako sirip pendek ini merupakan hiu dengan kemampuan berenang paling cepat di bumi, yang dimana hiu ini mampu melesat 68 km per jam. Namun sayangnya kecepatan luar biasa ini tidak mampu mengalahkan permintaan manusia untuk memburunya. Dan juga karena ikan hiu yang satu ini memiliki daging dan sirip yang enak untuk dijadiin sup. Ekstrak minyak ari hatinya juga banyak diminati oleh orang. Kalau sudah gini kan sebenarnya tahulah ya siapa predator yang sebenarnya. Hei kalian oknum-oknum pemburu ikan hiu di laut, sedih aja sih rasanya. Kita sampai di bab terakhir. Tadi kan kita udah bahas sejarah pemburuannya dan betapa kejamnya manusia yang memburu ikan hiu sampai 100 juta lebih gitu. Oke, tenang. Udah cukup lah kita ngedumel-ngedumelnya ya. Sekarang saya bakal coba memberikan beberapa tips dan saran nih, gimana supaya hiu-hiu ini bisa dilestarikan.
Adapun cara paling realistis yang dapat kita lakukan untuk melindungi ekosistem hiu ini, ya tentu dengan penetapan status perlindungan hiu agar tidak terjadi penangkapan hiu ilegal. Karena nyatanya masih banyak para nelayan dan pemburu ikan hiu yang nggak tahu kalau hiu-hiu ini dia udah mau hampir punah gitu. Ya, ini juga salah satu alasan kenapa para nelayan tuh terus memburu hiu-hiu ini, melakukan penangkapan ilegal karena ketidaktahuan mereka. Nah, ini nih pentingnya melihat ke sekeliling dan budayakan literasi biar nggak asal begini, ya nggak sih? Penjualan dan konsumsi daging dan sirip ikan hiu ini juga harus dikurangin kalau mau hiu tetap lestari dan tidak terancam kepunahan. Karena buat kalian yang belum tahu, di Amerika dan negara barat sana dapetin ikan hiu tuh gampang banget gitu. Bahkan di supermarket ada dijual. Ini posisinya kayak buah-buahan di supermarket gitu. Cara lain juga dengan menjaga lingkungannya. Ya maksudnya jangan menangkap ikan menggunakan gas beracun atau bahan peledak. Karena selain merusak lingkungannya, beberapa spesies ikan, terumbu karang, bahkan hiu masih banyak yang menggunakan terumbu karang sebagai tempat tinggal dan tempat mencari makan. Jadi ini isu lingkungan juga tetap sangat berpengaruh ya. Dan sepertinya itu aja pembahasan tentang masifnya pemburuan hiu saat ini, yang dimana lagi-lagi Indonesia tuh masuk terus gitu ke peringkat-peringkat seperti ini. Ada. Ya semoga kita dapat ilmu baru lah ya dari video kali ini. Tadi kan udah dibahas sejarah makanan dari sirip ikan hiu, dan ternyata udah lama banget gitu, dimulainya dari 600 juta tahun yang lalu loh. Lalu dikonsumsi oleh para bangsawannya aja, sampai pemburuannya masih hingga saat ini, dan menciptakan komoditas sendiri lagi. Lalu terakhir kita bahas tentang hiu yang mau punah. Terus gimana cara melestarikan hiu-hiu ini? Gimana? Kalian ada dapat 1-2 hal kan dari video ini? Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Dan jangan lupa kalau sekiranya ada kesalahan di video kali ini, ada data yang tidak valid, boleh kita diskusi dan revisi di kolom komentar, oke? Mungkin segitu aja, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.